semuanya, kembali lagi di Parkit Channel. Sebelumnya cek tombol subscribe dulu ya. Oke. Kita ketemu lagi dengan saya Rifanisa ya. Kali ini Parkit Channel akan mempunyai segmen baru, yaitu Perempuanku Hargailah Wanita. Apa sih konten itu isinya? Jadi teman-teman, perempuan dimanapun kalian berada, kalian wajib banget nonton konten ini, karena di sini kita akan membahas banyak sekali masalah-masalah berkaitan dengan wanita. Masalah kesehatan reproduksi, kemudian masalah secara psikologi terhadap perempuan, karena perempuan itu kan pasti lebih sensitif ya, dan pasti banyak sekali masalahnya, betul nggak? Oke. Kemudian di channel ini, di konten ini kita juga akan membahas banyak hal berkaitan dengan wanita, dari mulai dia bayi, kemudian anak-anak, remaja nih yang paling penting, kemudian fase melahirkan, fase hamil, fase melahirkan sampai dengan menopause, kita akan bahas dan kupas tuntas semuanya di sini. So, jadi teman-teman yang ingin bertanya boleh komen di bawah ini ya, nanti boleh komen di kolom komentar. Ya, kita tahu bahwa permasalahan perempuan itu sangat banyak sekali. Beberapa waktu lalu kita baca di sebuah berita di Cirebon ya, bahwa angka kehamilan di luar nikah itu mulai meningkat dari mulai tahun 2018, 2019 sampai dengan 2020 ya. Kemudian dari kasus tersebut pasti akan banyak menimbulkan masalah berikutnya, baik masalah kesehatan, kemudian masalah psikologi. Bagaimana sih kita harus menghadapi masalah-masalah tersebut? So, teman-teman boleh banget sharing-sharing di sini, datang ke sini ya. Silahkan tuliskan komen. Action. Hai, balik lagi di Parkit Channel. Kali ini kita berada di segmen Perempuanku Hargailah Wanita. Kali ini saya sudah ditemani oleh salah satu mahasiswa cantik. Oh, mahasiswa jomblo nggak nih? Jomblo nggak? Jomblo. Jomblo ya. Hari ini saya sudah bareng Astri. Halo Astri. Halo. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke. Jadi Astri mahasiswa tingkat 1. Baru masuk. Mahasiswa baru masuk, tapi bukan mahasiswa saya sih. Ya, Astri baru masuk kuliah, gimana perasaannya? Seneng nggak? Seneng gak seneng sih. Seneng Lebih gak? enakan offline gitu. Lebih seneng offline ya, Iya, karena kan kita bisa ketemu sama orang-orangnya tuh, sama terus pelajarannya juga kita bisa ngerti juga apa yang dosen sampaikan. Iya, kalau online gini tuh sebenarnya nggak masuk sih. Oke. Jadi Apapun. Astri baru pertama kali kuliah dan dia langsung online. Iya. Jadi nggak ngerasain namanya ospek, ya Iya, nggak? bener. Tapi seneng kan nggak di ospek? Seneng gak di ospek, gak dimarahin. Tapi nggak di ini dong, jadinya nggak di modusin sama kakak tingkatnya ya? Ada. Oh, ada, tetap ada ya? Ada. Oke. Astri, gimana nih kabarnya, sehat ya? Ya, sehat. Sehat. Stres nggak sih kuliah online? Stres banget. Stres banget. Kalau stres biasanya kemana dan ngapain nih? Apa Kebetulan jalan-jalan? suka ngopi gitu ya. Ya biasa ngopi-ngopi di Oh, luar. jadi kalau Astri itu sukanya kalau stres ngopi, dan ngopinya sudah pasti di Parkit. Oke, jadi teman-teman juga kalau lagi stres bolehlah Sini ngopi-ngopi aja. di sini ya, di Parkit ya. Nanti ketemu sama Astri. Oke, Astri sendiri sekarang Sendiri apanya? jomblo? Oke. Baru jomblo. Baru jomblo. Kenapa kok baru jomblo? Atau memang ingin sendiri fokus kuliah atau bagaimana nih? Ya pengennya sih enggak, cuman ya udahlah gitu. Harusnya sendiri dulu Oh, kali. baru putus ya? Iya. Kenapa? Ya gitu lah. Aduh, jangan nangis di sini. Boleh deh, boleh nangis di sini ya? Iya. Boleh. Jadi keinget. Oh, jadi keinget. Kenapa? Ditinggal atau meninggalkan? Ditinggal. Ditinggalkan. Ya gitu deh. Aduh. Itu oke.
Nggak apa-apa, kalau mau nangis boleh. Di sini adalah segmennya perempuan ya, jadi boleh teman-teman juga yang mau curhat juga boleh ya, cerita-cerita di sini. Mau nangis-nangis bareng, nangis bareng boleh. Jangan deh, jangan nangis. Oh jangan nangis, ya. Kita happy dia, aja iya. ya, kita happy Buat apa aja. nangisin? Iya, ngapain kita menangisi yang meninggalkan kita gitu ya. Berarti sudah lama sebelumnya pacaran? Udah lama. Sudah lama. Dan emang bener-bener apa ya, pacarannya tuh kayak gak selayaknya pacaran. Kenapa? Toksik banget. Oh toxic. Dan kamu memilih untuk keluar dari circle itu? Itu tuh susah banget sih buat keluarnya. Banyak banget prosesnya, kayak Teteh tahu sendiri lah gimana kalau kita udah sayang sama orang gitu. Mau dia gimana pun sama kita tuh pasti kita nerima kan. Walaupun disakitin dan karena alasan cinta tadi, iya, memilih untuk bertahan. Dan setelah dipikir-pikir sakit juga gitu ya. Kita harus nyakitin diri sendiri terus, harus ngebatin terus gitu. Dan akhirnya kamu memilih untuk pergi. Lebih baik pergi sih. Oke, sorry ya bertanya agak intim ya. Pernah mengalami kekerasan nggak sih? Hampir. Baik verbal maupun fisik. Ya. Verbal sering. Kata-kata Ya. sering banget. Dimaki-maki gitu. Ya, kayak gak selayaknya pacaran lah gitu. Tapi justru dengan dia ngomong kasar gitu, kayak ke akunya biasa aja. Kayak ya udahlah. Karena sudah terbiasa. Udah biasa. terbiasa dikasarin secara omongan, dan kamu akhirnya menganggap itu hal yang biasa karena saat itu masih cinta gitu. Cinta banget Gitu ya. Cinta banget. Masih cinta monyet. Masih cinta monyet. Oke. Terus sampai mau mengalami kekerasan fisik? Sebenarnya itu salah paham aja sih. Salah pahamnya dari masih dibela. Kan cinta masih. Ya, salah dari akunya ada sih, cuman ya mungkin dia mikirnya kemana gitu. Aku ya mikirnya aku sama cowok lain lah. Dia mikirnya yang enggak. Sampai udah mau dipukul, udah mau benar-benar dipukul, tapi dia bilang sesuatu yang emang benar-benar sampai sekarang tuh masih ingat. Katanya sekasar-kasarnya aku gak akan ngerusak kamu. Dari situ dia udah nggak jadi mukul. Nggak jadi. Dan dia pergi. Iya, dia sebenarnya udah ngudahin, udahan aja. Cuman ya nggak mau gitu loh. Akunya tetap gak mau. Dan habis seminggu itu dia selingkuh. Gitu. Kan udah berarti udah putus dong dari kamu? Apanya? Seminggu dari kejadian itu posisinya kalian masih bareng. Oh masih bareng. Masih bareng, dan itu kita pacaran dari SMA. Oh lama ya? Lama, setahunan lah. Ya setahun belum lama nih. Lama menurut aku, lama banget dengan prosesnya kayak gitu. Drama banget sih. Dan akhirnya kamu memilih untuk menyudahi. Nyesel nggak sih? Nyesel apa ya? Menyesal untuk memutuskan pergi atau menyudahi itu? Dibilang nyesel sih ya, mungkin kalau nyesel sih ada ya. Kenapa menyesal? Ya maksudnya gimana ya, rasa sayang itu masih ada. Cuman kalau nggak diudahin tuh menyakitkan ya. Dan udah diudahin tuh jadi plong aja ke akunya, sampai aku pernah dirawat 1 bulan. Gara-gara itu asam lambungnya naik. Oke, iya. Jadi karena kepikiran terus, karena sedih terus-terusan, nangis, ya kan, mau ninggalin, mau udahan, tapi masih sayang gitu ya, kepikiran, akhirnya jadi sakit ke fisik. Jadi begitulah stres itu, faktor stres. Jadi penyakit fisik yang dialami oleh kita itu memang berawal ya, bisa dari faktor psikologi seperti itu. Benar banget. Iya, memang seperti itu. Jadi mungkin nggak makan ya, nggak mau makannya malah makan pedas. Pedas terus. Dan dari situ asam lambungnya naik. Ya. Sama masih sedih juga kan? Iya. Jadi kan kalau orang lain sedih apa ya,
nangis-nangis gitu. Kalau aku makan Oh, makan. beda, tapi kalau akunya kurus ya, mungkin dari pikiran kali ya. Iya, karena dari psikologinya masih sedih gitu kan. Banget. Sedih banget. Tapi sekarang udah happy. Happy alhamdulillah. Udah menemukan yang baru atau Belum mau. dalam pencarian? Masih bukan trauma ya, apa ya? Masih ingin sendiri kali ya? Iya, masih gimana, takutnya kayak gitu lagi. Masih ingin sendiri dulu, menyembuhkan luka-luka yang kemarin, yang disakiti secara perasaan, Iya. dikhianati gitu. Jadi menata ulang Iya, benar. hidup dulu atau hati di. Iya benar, kayak menyanyikan waktu sebenarnya yang kemarin tuh. Terus ke depan pengennya dapat pasangan yang seperti apa sih? Ya yang baik lah. Yang baik, ya semua orang pasti pengen dapat pasangan yang Iya. baik, tapi yang baik menurut Astri itu yang seperti apa? Apakah tadi tidak selingkuh karena diselingkuhin gitu kan? Apakah yang baik itu ya yang nggak ngomong kasar, yang baik itu yang suka jajanin Starbucks gitu. Misalnya kan baiknya orang kan relatif ya nggak sih? Iya. Iya, heeh. Ya maksudnya baiknya ya mungkin dari pengalaman yang sebelumnya kayak gitu, kita pengen kayak gitu lagi gitu loh. Ya maksudnya masa sih cowok ngomong kasar ke cewek gitu, apalagi dia pacarnya gitu. Harusnya kan malah menjaga gitu kan. Dan sekarang lagi nyari yang lebih dewasa aja udah. Oh, cari yang lebih dewasa, Anda dicari sama Astri. Catet ya, dewasa. dewasa. Kenapa cari yang dewasa? Ya bisa ngebimbing aku lah, Bisa membimbing. Kalau yang sebelumnya nggak dewasa, kan seumuran. seumuran. Oke, sebelumnya belum pernah dengan yang lebih dewasa. Belum pernah. Belum pernah. Kenapa kok tiba-tiba berpikir untuk yang dewasa? Apakah yang dewasa itu sudah pasti akan membimbing? ngelihat kakak sendiri. Gitu. Lebih apa ya? Ya lebih baik lah, semoga. Udah masih jauh. Orang tua masih Ada. ada? Dua-duanya masih Ada. ya? Oke, ya di rumah ya? Oke. Aman. Karena kadang gini, orang yang ingin memiliki pasangan yang lebih dewasa, tidak pasti ya, sebagian besar punya mengalami masalah-masalah. Misalnya dia ya tadi pernah disakitin, kemudian dia membutuhkan figur ayah biasanya. Itu jadi ingin mencari pasangan yang lebih dewasa, Iya. kayak gitu. Tapi sudah ada pandangan-pandangan mencari yang dewasa tadi? Belum sih. Belum. belum ada Belum kepikiran. ini ya, ingin menata diri dulu ya. Iya. Gitu. Kuliah aman ya? Terganggu nggak? Aman. Enggak sih. Tapi Belum. masih ini nggak sering masih keingetan, nggak suka sering nginget-nginget lagi sama. Dianya malah yang chatting duluan, chatting lagi gitu loh. Terus kamu responnya bagaimana? Biasa aja, cuman kayak ngapain sih gitu, datang lagi saat akunya udah lupa, kenapa datang lagi gitu. Kenapa datang kembali ya gitu. Di saat kita sudah membangun benteng untuk Biar membatasi bahagia. ya kan. Terus selain tadi ngopi ya, cara pelarian kamu untuk berbahagia kan tadi katanya ngopi dan seterusnya gitu. Selain itu apalagi sih? Makan sih. Makan aja. Udah. Jalan-jalan, nonton, oh nggak boleh ya, Nggak. karena masih Masih COVID-19 ini kan, ya. iya. Di rumah ngapain aja nih aktivitinya? Ngekos sih. Oh, kos. Heeh. Mhm. Ngapain ya? Rebahan. Tugas paling Ngerjain tugasnya banyak. banyak. Terus rebahan, Rebahan pasti. nonton TV. Iya. Scroll TikTok. Oh, main TikTok juga. Main. Astri, pengen nggak sih menikah muda? Belum kepikiran Belum sih. kepikiran? Iya, kayak baru masuk juga. Kayak ya kalau ada yang mau sih. Kalau ada yang mau, ya hayo aja ke KUA. Tuh kalau ada yang mau, ayo ke KUA Mas. Tolong. Tapi kalau misalnya kalau ada yang kamu mau untuk ke KUA, berarti kamu sudah siap? Lihat orangnya dulu. Oh, lihat orangnya dulu. Secara personal deh, bahwa siapapun nanti pasangan kamu, misalnya kamu siap untuk diajak menikah muda? Siapapun deh orangnya gitu kan? Ya kita harus lihat dalamnya dulu sih. Mhm. Maksudnya
lihat kepribadiannya dulu, lihat dari keluarganya juga, ya gitu deh. Jadi dilihat dulu dari keluarganya baik apa enggak, jangan-jangan nanti dia KDRT lagi ya kan. Jangan sampai lah. Oke, teman-teman kamu tahu ketika kamu menjalin relationship dengan seorang laki-laki dan ternyata dia kasar seperti itu? Pernah ketahuan, ketahuan dari chatting sih. Kok pacar kamu ngomongnya gitu sih? Gak pantas tahu ke cewek ngomongnya gitu. Ya udah sih, kalau aku sih gimana, bodo amat aja. Karena gitu. masih cinta tadi ya? Iya, kayak ya udah sih, gak apa-apa gitu. Dan dari situ ya juga sih kok ngomongnya gini amat gitu. Terus teman-teman kamu reaksinya Pak? Apakah hanya sampai menegur seperti itu saja? Atau udah sih kamu udahan aja misalnya gitu? Iya, menyarankan kamu, untuk iya udahan aja, gitu. masih banyak cowok mah. Masa kamu mau gini aja, nangis terus tiap malam gitu ya. Masih egois juga sih akunya. Ya udahlah gitu, gak apa-apa. Karena masih cinta tadi ya? Ya apapun dilakuin gitu loh. Tapi sekarang nggak merasa menyesal? Merasa menyesal pernah, kok saya mencintai orang yang seperti itu sih, yang pernah kasar sama saya? Iya sih, tapi dia juga pernah baik juga. Pernah baik. Jadi persentase baiknya lebih sedikit. Persentase baiknya lebih sedikit daripada kasarnya. Dan itu dipertahankan. Itulah cinta. Menolak logika. Parah Baiknya sih. sedikit, jahatnya banyak, tapi dia bertahan. Ya, emang aneh. Emang aneh gitu ya cinta. Oke. Emang bikin buta sih bener. Kalau misalnya nih Astri pengen kasih saran buat temen-temen perempuan yang ada di luar sana yang punya relationship mungkin kayak Astri, apa yang pengen Astri sampaikan misalnya dia punya pasangan yang kasar? Coba deh tolong disampaikan. Ya buat kalian nih ya, para perempuan yang maksudnya ya kita juga gak tahu ya, mungkin dari awalnya dia baik ke kita, dari awal kenal dia baik ke kita gak tahu si cowok itu tuh bakal ngelakuin apa sih, kasar, ngomong kasar gitu. Cuman kalau ke kalian yang udah kejadian kayak gitu, lebih baik kayak pengalaman aku sebelumnya, ya udahin aja, ke depannya gak akan benar, kecuali gimana ya, watak seseorang itu gak akan bisa diubah juga. Yang bisa ngubah juga kan dirinya sendiri gitu. Lebih baik ya udahlah diudahin aja. Udahan aja gitu ya. Lebih baik daripada menyakiti. Tuh dengerin. Oke. Jadi untuk perempuan yang ada di luar sana, ketika kalian ada di circle yang toksik, punya relationship yang toksik seperti itu, ya sebaiknya sudah tinggalkan saja. Iya. Untuk apa? Apalagi kalau misalnya sudah dibawa ke ini ya, mau married kayak gitu, itu pasti nggak akan sehat untuk pernikahan kalian. Rumah tangganya nggak baik kan itu. Oke, ya. Terima kasih banget Astri sudah main-main di Parkit Channel di segmen Perempuanku. Hargailah Wanita. Sampai ketemu lagi. Thank you.